Selamat tahun 2026 dan gue yakin di antara lo pasti banyak yang bilang gak kerasa banget setahun, perasaan dulu tahun baru itu lama. Banyak penjelasannya buat hal ini, salah satunya adalah kayak, oh dulu pas masih kecil, misalnya pas kita masih umur 8 tahun, 1 tahun itu 12,5% dari hidup kita, tapi kalau kita udah umur 20 tahun, 1 tahun itu cuma jadi 5%, jadi kayak secara rasio itu jadi, iya ada benernya, tapi ada satu hal menarik yang baru gue pelajari baru-baru ini, yaitu tentang yang namanya temporal landmark effect. Temporal waktu, landmark tuh kayak di Let's Get Rich ada landmark dan efek. Jadi kayak semakin banyak nih landmarknya, waktu itu semakin kerasa. Dan kalau nggak ada landmarknya, which is kayak suatu hal yang kita lakuin itu aja gitu, rutinitas, rasanya tuh waktu berlalu cepat. Dan itu menarik banget gitu. Itu dari sisi psikologis neuroscience gitu. Tapi kebetulan juga nih, setelah tahun baru gue denger tentang fakta itu, terus gue baca buku. Mana bukunya pak? Buku ini, East of Eden, John Steinbeck. Nah, anak-anak yang suka sastra Inggris mungkin tahu ya. Di pembuka bab 7. Ini bukan spoiler karena masih di awal-awal ya. Jadi ada bagian dimana satu tokoh itu dia hidup jadi tentara. Di sana kan pasti banyak rutinitas, banyak disiplin, dan naratornya bilang di sini kalau reasonable kalau kita mengira bahwa rutin itu bakal terasa gak ada habisnya, gak selesai gitu. Karena kan kita bosan gitu. Kalau kita ngajalin sesuatu yang kita bosanin kayak gak ada beresnya. Tapi harusnya gitu, tapi justru hal yang membosankan itu adalah hal yang gak ada durasinya. Waktu itu berlalu begitu saja. Menakjubkan buat gue kalau misalnya ada penulis dari zaman dulu, ini kan tahun 1957 pertama diterbitin, tapi udah bisa punya intuisi untuk suatu hal yang sebenarnya kita baru pahami secara saintifik sekarang. Kenapa rutinitas gak ada durasinya? Karena rutinitas itu gak ada event yang bisa jadi jangkar gitu ya di kepala kita. 2025 nih, itu banyak banget kejadian, banyak banget plot twist, sialan. Pokoknya itu tahun berat banget buat gue, dan kalau gue disuruh ngulang gue gak mau. Walaupun gue bersyukur buat pelajarannya, tapi itu terlalu berat, cok. 2025 tuh berasa gitu buat gue. Karena kalau gue disuruh ceritain 2025 tuh kayak gimana, buat gue bisa jadi series Netflix pak itu, buat ceritain 2025 doang. Tapi kalau gue suruh ceritain 2015, 2016, 2017, gue gak bisa ceritain karena gak ada kejadian apa-apa. Gue cuma sekolah pulang. Karena dulu gue culun, gue pemalu, gak mau ngambil resiko, gak mau cobain hal baru. Jadi kerasanya tuh kayak gak ada yang terjadi dan waktu berlalu begitu aja. Kayak gue tiba-tiba lulus sekolah aja. Dan kalau lo ingat dulu nunggu 1 jam aja pas kecil tuh lama banget. 1 jam tuh lama banget. Menurut gue patokan pas kecil. Lama itu adalah kalau lebih dari 1 jam itu lama. Karena buat anak kecil semua hal itu baru gitu. Hal-hal yang menurut kita membosankan setelah dewasa, waktu kecil itu semuanya hal baru. Terus satu hal lagi yang pengen gue kaitin ke hal ini adalah tentang ungkapan live your life to the fullest. Setelah gue mempelajari hal-hal ini, gue menginterpretasikan berarti live my life to the fullest itu harus coba banyak hal baru, harus banyak eksperimen. Karena kalau hidup gue full rutinitas, kalau hidup gue gak ada eksperimen, gak ada percobaan hal barunya, hidup gue bakal hampa pak. Hidup gue bakal kosong. Dan ya gue gak mau hal itu terjadi. Dan kalau misalnya kita lihat secara memori ya, kita lihat ke belakang dari kenangan-kenangan kita, memori kita tuh nggak bisa merekam seberapa lama sih waktu yang terlewat, karena otak kita tuh gak benar-benar ngerti sama konsep waktu. Tapi otak kita bisa merekam event, otak kita bisa merekam kejadian. Semakin banyak kejadian berarti hidup kita semakin penuh, hidup kita semakin full. Kalau isinya cuma rutinitas, ya sama aja hidup kita hampa. Segitu aja dari gue gak suka ngejelasin banyak-banyak, gue gak mau lecturing, gue cuma mau ngajak lo berpikir. Mungkin lo bisa merenung, kalau misalnya lo gak merasa itu perlu direnungi juga gak apa-apa, terserah lo. Kata kuncinya cuma satu, yaitu temporal landmark effect. Jangan jadiin video ini sebagai acuan, jadiin aja video ini sebagai pemantik. Pokoknya baca lebih banyak. Kalau mau baca East of Eden by John Steinbeck juga gue sangat rekomendasi. Dan jangan lupa untuk live your life to the fullest.